Malam keempat, udara terasa dingin dan sunyi, tapi Sheriff Franklin memutuskan untuk tidak beristirahat. Waktu sudah terlalu berharga dan perjalanan mereka menuju markas suku tanpa nama harus terus dilanjutkan meski medan semakin berat. Saat fajar menyingsing, mereka akhirnya tiba di perbatasan wilayah suku tersebut. Di depan terbentang jalan tanah sempit, satu-satunya jalur yang tampak sering digunakan oleh penduduk tanpa nama. Suasananya begitu hening, tapi ketegangan terasa di udara. Tiba-tiba, anak panah melesat dari arah yang tak terlihat, menembus udara dengan kecepatan mematikan. Bruder terjatuh. Satu anak panah disusul anak panah lainnya, menancap di tubuhnya bertubi-tubi, hingga situasi berubah kacau. Dalam sisa napasnya, Bruder akhirnya mengaku, selama ini dialah yang sering keluar masuk wilayah tanpa nama, dan telah membunuh lebih dari 116 anggota suku itu. Kini semuanya jelas, serangan terhadap kota Bright Hawk bukan tanpa alasan. Suku tanpa nama hanya membalas dendam atas pembantaian yang Bruder lakukan selama ini. Dan malam itu, Bruder pun menghembuskan napas terakhirnya. Selamat tinggal, Encik Bruder. Tak lama, anggota suku mulai berdatangan. Franklin dan Kikori nyaris tak berdaya, tapi anehnya, mereka tidak dibunuh. Sebaliknya, mereka diikat dan diseret masuk ke dalam sarang suku itu. Di dalam gua, bau darah dan daging terbakar memenuhi udara. Samantha dan Nick ternyata juga ada di sana, terkurung di sudut ruangan. Sedangkan pria asing yang sebelumnya mereka tangkap sudah tak lagi bernyawa. Tubuhnya telah menjadi santapan suku kanibal itu. Lalu tiba giliran Nick. Dengan mata mereka sendiri, Franklin dan Kikori dipaksa menyaksikan bagaimana tubuh Nick diperlakukan dengan cara yang tak manusiawi. Pakaian dicabik, kulit kepala dikuliti hidup-hidup. Sebelum tubuhnya benar-benar dimasak, tenggorokannya ditusuk oleh sebatang kayu runcing hingga menembus otaknya. Dan puncaknya, tubuh Nick dibalik, lalu dibacok tepat di selangkangan hingga terbelah dua. Adegan itu membekas seperti mimpi buruk yang tak berujung. Sementara itu jauh dari sana, Arthur yang baru sadar setelah operasi segera berangkat menyusul mereka. Meski kakinya masih belum pulih, semangatnya tak padam. Ia mengikuti tanda bebatuan yang ditinggalkan rekan-rekannya, hingga akhirnya tiba di wilayah terlarang itu. Tapi dua anggota suku langsung menyerangnya. Dengan sisa tenaga, Arthur berhasil mengalahkan mereka, bahkan menyayat leher salah satunya hingga tewas. Saat memeriksa tubuh lawannya, ia menyadari sesuatu aneh. Di leher orang itu tertanam sebuah tulang kecil, seperti alat komunikasi. Arthur pun meniup tulang itu. Dan tanpa disangka, suara dari tulang tersebut memanggil anggota suku lainnya untuk datang. Satu persatu mereka berdatangan, dan satu persatu pula mereka tumbang oleh tangan Arthur. Satu panggilan, satu pembantaian. Kini, Arthur mulai membalikkan keadaan.